Ih, Om apaan sih? Tiap ketemu peluk-peluk terus, risih tahu. Humairah mengomel. Dia cemberut saat Revan memeluknya setiap kali bertemu. Sewajarnya dia masih merasa asing, sebab mereka jarang sekali bertemu. Kenapa harus risih sama Dedi, huh? Tanya Revan sambil mengusap puncak kepala Humairah. Udah lama di sini. Kenapa mamamu nggak kasih kabar ke Dedi kalau mau main? Tahu begini Dedi bisa pulang lebih cepat. Penting banget ya nelpon Om. Udah gitu, aku nggak suka Om ngaku-ngaku ayah. Ayah aku itu ayah Danis. Danis yang ganteng dan baik. Aku nggak ada ayah lain tahu. Anak itu melipat kedua lengan di perut. Dia sebal, sedangkan Revan merasakan nyeri di ulu hatinya sampai ke jantung. Ternyata begini tidak diakui oleh putrinya sendiri. Selama 6 tahun ini, dia merasa tenang. Walau mereka tidak bertemu, tapi uang kiriman untuk Humairah mengalir. Dia pikir masalah akan selesai dan sangat mudah mengaku sebagai ayah kepada putrinya. Kenapa jadi begini? Terus masa iya aku ada ayah dua? Om jangan aneh-aneh. Humairah terus memarahi Revan. Lelaki itu pun sengaja berjongkok agar lebih dekat jarak pandang dengan putrinya. Entah dengan cara apa dia meyakinkan Humairah, tapi dia ingin sekali dipanggil Dedi. Meski mereka tidak akan pernah tinggal bersama. Tapi saya benar Dedi kamu, Maira. Kamu adalah anak kandung Dedi. Gimana ceritanya aku jadi anak kandung Om? Pertanyaan Humairah membuat Revan terdiam 1000 bahasa. Apa dia harus mengakui kejahatannya di masa lalu? Dia yang tidak pernah percaya Nirmala, tidak pernah mau memperjuangkan Nirmala, bahkan menorehkan banyak luka pada wanita itu. Bagaimana cara Revan membuka asal-usul putrinya? Udah deh, Om jangan lagi ngaku-ngaku jadi ayah aku. Sekali lagi Om ngomong begitu, berantem yuk. Humairah berbicara menantang. Revan masih belum bereaksi sampai dia menyadari sifat anak ini lebih mirip Nirmala yang barbar. Humairah, panggil Nirmala dari arah belakang. Anak itu baru menghindar dari Revan dan mendatangi ibunya. Kemana ayah? Udah waktunya kita pulang. Enggak tahu mah, ini aku lagi cari ayah sama Erik. Oh, Nirmala, kamu kenapa nggak bilang kalau mau ke sini? Tanya Revan. Wanita itu menjawab, hari ini kamu kerja juga kan? Lagi pula ibu juga mendadak telepon minta dikunjungi. Aku cuma mau memenuhi itu. Ibu nelpon. Apa ibu udah nerima Humairah? Nirmalah tidak langsung menjawab. Sebaiknya kamu selesaikan urusan kamu sama ibu. Dia terlalu sensi ke Erik. Apa kamu gak bisa bilangin ibu Erik ada dosa apa sampai ibu sebegitu bencinya ke dia? Kamu sekali-kali harus bisa tegas, Revan. Ini menyangkut seorang anak yang gak bersalah. Kalau kamu dan istrimu, juga selingkuhan istrimu yang berbuat salah, jangan bawa-bawa Erik ke masalah kalian. Kamu enak ngomong begitu. Kamu sendiri tahu sifat ibu bagaimana. Itu makanya aku suruh kamu tegas. Nirmala sampai kesal sendiri. 6 tahun kita gak ketemu, ternyata kamu masih belum berubah. Kalau kamu masih berdiri di tempat yang sama, kamu bisa lihat bagaimana mental Erik hancur. Revan benar-benar terdiam. Dia juga bukan tidak berpikir, tapi dia tidak tahu caranya mengambil sikap. Erik tidak bersalah, itu benar, namun ibunya juga tidak bisa diabaikan. Apa yang harus dilakukan? Di sisi lain, Revan ingin dekat dengan Humairah. Ini seperti akan membunuhnya perlahan. Maira, apa kamu bisa cari ayah sama Erik lagi? Bilang kita akan pulang. Iya ma. Setelah kepergian anak itu, Nirmala akhirnya hanya berdua saja dengan Revan. Dia sempat mendengar percakapan lelaki ini dengan Humairah dan baru saja menyadari sesuatu yang sangat penting. Apa kamu bisa nggak ngaku-ngaku kalau kamu ayahnya Humairah? Tanya Nirmala. Lelaki itu lantas terkejut. Apa? Kamu bikin dia bingung, Revan. Dan alasan apa yang mau kamu pakai untuk menguasai
menguatkan ucapan kamu itu. Nirmala, ayolah, aku juga berhak atas Humairah. Enggak, kamu sama sekali enggak berhak, sela Nirmala dengan tegas. Bahkan jika dia menikah, bukan kamu yang akan menjadi walinya. Dia adalah milikku sepenuhnya, Revan. Seketika Revan merasa putus harapan. Dia tidak membayangkan kehidupannya akan sekacau ini. Menikahi wanita yang salah 2 kali, anak yang bukan anaknya, tidak diakui sebagai ayah, dan ibu yang pengatur. Apa ada yang lebih buruk dari ini? Tolong jangan bikin dia bingung. Nirmala berkata lagi, baiklah, awalnya aku memang mengizinkan kamu dengan usaha kamu untuk dekat sama Maira, tapi aku baru sadar bahwa dengan mengakui kebenarannya sekarang itu cuma akan menyebabkan masalah. Maira bisa jadi bingung, dia akan banyak tanya tentang siapa dia dan siapa kamu. Apa menurut kamu Maira akan ngerti di usianya yang sekarang? Ini bahkan terlalu rumit buat anak seusia putriku. Nirmala, tolong jangan begini. Sepasang mata Revan menatap Nirmala penuh harap. Kamu juga harus jaga perasaan Erik kan? Nirmala, aku cuma mau dekat sama Humaira. Kamu boleh dekati dia, asal jangan mengakui siapa kamu sebenarnya. Tunggu sampai dia cukup umur dan bisa mengerti. Tapi kalau kamu tetap memaksakan keinginan kamu gak akan lihat Humaira lagi. Kamu tahu siapa aku, Revan? Ucapanku gak pernah main-main. Sementara itu di tempat lain, Danis membawa Erik ke sebuah tempat aman untuk menghiburnya. Dia tidak tahu penyebab anak ini menangis terus-menerus hingga tidak bisa ditanyai. Danis sudah memeriksa, tidak ada luka pada tubuh Erik. Dia pikir anak ini jatuh atau terbentur sesuatu. Kalau kamu nangis terus, gimana Om bisa tahu harus ngapain, Rick? Lama-lama nangis bisa bikin suara kamu hilang loh. Kamu mau nanti suara kamu lama kembalinya, gak bisa main lagi sama kakak, bujuk Danis. Dia menurunkan Erik di sebuah kursi samping rumah. Malam semakin gelap. Dia harus kembali ke rumah agar tidak dibujuk menginap. Ada yang jahatin kamu? Tanya Danis lagi. Oma jahat. Oma? Danis heran. Kenapa neneknya yang pertama kali disebut oleh Erik? Oma bilang Eik bukan anaknya Dedi, kakak Humaya anaknya Dedi. Astagfirullah, Oma bilang begitu? Tanya Danis hampir tidak percaya. Eik sedih tahu. Dedi juga bilang kakak Humaya anaknya Dedi. Emangnya Eik nggak ada Dedi ya? Dedi Levan kan dedinya Eik. Danis terhenyak. Anak sekecil ini harus dijejali pemikiran buruk mengenai permasalahan orang dewasa yang benar saja. Namun dia menjadi sangat menyesal. Sepertinya Nyonya Muana telah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Danis sempat lengah saat Erik bermain petak umpet terlebih. Tidak seharusnya dia datang ke sini. Erik mungkin tidak akan pernah mendengar hal menyedihkan dalam hidupnya. Dedi Levan gak sayang Erik ya? Kok Dedi peluk-peluk kakak Humaya terus? Eik gak dipeluk? Danis menghela nafas pelan. Semua orang sayang kamu, Rik. Jangan dengarkan Oma. Oma udah tua, ucapannya gak bisa dipercaya. Dedi sayang kamu. Om sama tante sama kakak Humaira juga sayang kamu. Kami lebih banyak dapat sayang dari siapapun. Danis memeluk Erik yang sedang menangis dan menenangkannya. Mulai sekarang, apa kamu mau dengarkan Om? Apa? Kalau ada Oma, kamu jangan deketin. Kalau dipanggil Oma, kamu jangan samperin. Kamu mengerti itu? Tanya Danis seraya melepas pelukannya. Kalau Oma bicara lagi soal kamu bukan anak kandung Dedi, jangan didengar. Oma lagi lupa ingatan. Udah tua, jadi sering gak inget. Anak ganteng begini masa bukan anaknya Dedi? Gitu ya Om. Danis mengangguk. Erik, suara Humairah lantang sekali. Anak itu berlari dari kejauhan ke arah mereka. Aku cari-cari ternyata malah ada di sini. Kata Mama, ayo pulang, udah malam. Baiklah, kita pulang sekarang. Danis pun menurunkan Erik dari kursinya. Humairah juga meraih tangan Erik agar ikut bersamanya. Kakak Humaya, panggil Erik. Kakak jangan ambil Dedi Eik dong. Hah? Humairah menoleh.
Daddy Levan, dedinya ngapain ngambil daddy kamu? Ayah aku lebih ganteng, beda sama daddy kamu yang rambutnya keriting kayak mie instan. 1 bulan kemudian, di mana Danis mengirim sebuah pesan kepada Revan, lagi di luar habis ketemu klien. Kenapa? Jangan ambil lembur, pulang ke rumah ibu. Aku datang ke sana malam ini. Revan sedikit mengernyit melihat pesan dari kakaknya. Tumben sekali Danis mengajak bertemu di rumah ibu mereka tanpa diminta. Apa ada sesuatu yang salah? Mendadak firasat Revan cukup buruk. Dia tahu pasti Danis masih bertentangan dengan ibu mereka dan tidak mudah melulukannya. Gila, kenapa aku malah merasa ini buruk? Kakak gak mungkin datang untuk makan malam kan? Gumam Revan. Dia sangat cemas. Ini benar-benar tidak biasanya. Entah kenapa dia selalu takut jika Danis sudah marah, karena kemarahan lelaki itu sama persis seperti ayah mereka. Saat malam tiba, Revan melangkah masuk rumahnya dengan perasaan yang sama. Tentu saja dia cemas. Rumah megah ini tampak mengalirkan ketegangan, apalagi ketika dia sudah disambut oleh seorang pembantu yang langsung memintanya datang ke ruang keluarga. Di sana Danis sudah duduk di sebuah kursi. Nyonya Moana juga ada. Revan sedikit menelan ludah melihat kakaknya sudah memasang raut wajah kesal. Jelas sekali lelaki itu sedang marah, walau entah apa alasannya. Duduk, perintah Danis kepada Revan yang masih berdiri. Revan pun memilih tempat duduknya. Suasana terasa semakin tegang saat pandangan mata Danis mengarah kepada dirinya dan Nyonya Moana. Kak, ini ada masalah apa? Apa ada masalah yang aku nggak tahu? Tanya Revan. Kamu ini, coba sekarang aku tanya, apa kamu udah mengambil keputusan soal Erik? Kamu mau mengasuhnya sendiri atau diserahkan ke keluarganya? Danis sedikit menghela nafas lebih dulu sebelum bicara. Ya tentu dia harus segera serahkan ke keluarganya. Jangan mau mengasuh anak orang lain. Sampai kapanpun ibu nggak sudi lihat mukanya Erik di rumah ini, apalagi menerimanya sebagai cucu. Nyonya Moana menyerang lebih dulu dengan sebuah kalimat tegas. Sejak awal dia tidak pernah berubah. Erik hanya sebuah aib, Bu. Tapi aku udah memutuskan merawat dia. Merawat kamu bilang? Kamu gila. Suara Nyonya Moana meninggi. Sepasang matanya melotot karena emosi. Kembalikan dia ke keluarganya, Revan. Jangan munafik. Kamu sendiri pasti nggak tahan lihat dia kan. Manusia mana yang mau merawat anak hasil selingkuhan istrinya? Ibu tegas begini karena ibu peduli sama kamu. Manusiawi kan? Kalau ibu menentang, ibu nggak mau kamu terluka. Aku emang sakit, tapi aku nggak tega. Keluarga lelaki itu miskin, mana mungkin aku menyerahkan Erik ke mereka. Dan kedua orang tua Tiara juga udah setuju aku yang merawat. Jadi apa masalahnya? Revan berusaha menjelaskan sebab ini yang bisa dia lakukan untuk Erik. Dia tidak tega, hanya itu alasannya. Jika Erik kembali ke rumah Tiara, tidak menutup kemungkinan jika anak itu akan menerima perlakuan buruk lagi. Tiara tidak pernah menyukai Erik, bahkan Ferdinand sendiri sekarang sedang terseret kasus pemerasan orang tua problematik yang menjadi bahan pertimbangan Revan mengambil Erik. Kamu udah gila, Revan, gila. Ibu nggak sudi ya kalau kamu bawa dia ke rumah ini. Cukup. Danis menengahi. Emosinya sudah sampai ke puncak tertinggi hingga ibu dan adiknya itu terdiam. Kalian berdua sama sekali nggak ada yang berpikir bagaimana perasaan anak itu. Danis melihat mereka satu persatu. Bu, ibu tahu Erik sekarang usia berapa? Dia belum genap 5 tahun, tapi ibu menjejalinya dengan masalah yang seharusnya dia nggak perlu ngerti itu. Ibu bilang langsung ke dia kalau Revan bukan ayahnya. Ibu mau menghasut Erik. Aku nggak habis pikir, anak seusia itu masih aja ibu
terabas tanpa peduli mentalnya. Bagaimana kalau ibu mau menyalahkan seseorang? Cukup kedua orang tuanya, mereka udah dewasa. Sakitnya mereka nggak sama seperti sakitnya jadi Erik. Coba bayangkan, ibunya udah jelas nggak terima, ayah kandungnya nggak bertanggung jawab, kakek neneknya nggak mampu. Ke siapa lagi dia harus berpegangan? Apa perlu ibu lihat dia hancur mentalnya dulu baru ibu paham? Danis menatap mereka lebih lama. Nafasnya sedikit berburu oleh emosi. Ini benar-benar di luar akal sehat. Dia sangat tidak suka jika Erik menjadi korban keegoisan orang-orang dewasa di sekitarnya. Ibu bilang begitu ke Erik? Tanya Revan yang baru mendengar kabar tersebut. Nyonya Muanah mengalihkan pandangan ke arah lain, menahan amarahnya sendiri. Kenapa, Bu? Tanya Revan lagi. Ibu jawab aku, bukannya aku udah sering bilang kalau aku yang mengambil keputusan. Nyonya Muanah masih terdiam dalam beberapa saat, lalu baru melihat ke arah putranya dengan mata berkaca-kaca. Ibu nggak mau kamu sakit dan terluka karena keberadaan anak itu, Revan. Kamu seharusnya mengerti kenapa sih kalian berdua selalu senang menentang ibu? Tanya Nyonya Muanah kepada kedua putranya. Apa yang ibu lakukan selalu salah di mata kalian. Kesalahan terbesar ibu adalah selalu memaksakan kehendak. Ibu selalu berucap tanpa berpikir apa perkataan ibu melukai orang lain. Ibu juga nggak pernah ngasih kebebasan ke aku atau Revan untuk memilih. Ketika aku menentang, ibu marah. Revan adalah anak yang paling penurut, tapi dia jadi pribadi yang gak punya pendirian karena kebiasaannya mengikuti semua maunya ibu. Usianya udah 35 tahun, Bu. Dia bukan anak-anak yang harus selalu diberi pengawasan dan diatur. Danis berkata dengan suara yang lebih pelan. Ibunya menangis, tapi dia tidak akan menyerah untuk meyakinkan. Kebanyakan mereka berdua masih memikirkan diri sendiri, lalu mempertimbangkan keuntungan jika mengambil Erik sebagai bagian dari keluarga Hadiraksa. Tidak ada yang peduli bagaimana perasaan anak itu. Andai aja Erik bisa memilih, dia pasti akan menolak saat tahu dia akan lahir dari rahim Tiara. Ujar Dani setengah menahan kemarahan. Apa kalian berdua nggak lihat luka di tubuhnya? Nggak perlu dokter ahli buat tahu yang dirasakan Erik. Dia cuma anak yang nggak berdaya saat Tiara nyiksa dia. Sekarang mentalnya yang masih terguncang harus ditempah lagi sama keegoisan kalian. Berpikirlah kalau sekiranya kalian nggak mau merawat dia, biar aku yang adopsi. Danis, nggak ada yang namanya anak haram di dunia ini, Bu. Semua bayi terlahir dalam keadaan suci dan dia nggak pantas menanggung beban kesalahan yang dibuat orang tuanya. Itu adalah prinsipku. Bahkan termasuk Humaira sekalipun, dia akan tetap jadi putriku. Kalau ibu ada omongan ke Humaira mengenai statusnya, ibu berhadapan denganku. Nggak ada yang boleh melukainya selama aku masih hidup. Danis pun beranjak dari kursinya. Dia merasa sudah cukup. Nyonya Muanah masih menangis, entah karena keinginannya tidak terpenuhi atau sedang menyesali perbuatannya. Apa pembicaraan ini cukup untuk mengubah pendiriannya? Hanya Nyonya Muanah yang mengetahui jawabannya sendiri.